Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah di pagi hari yang indah ini kita pun akan mengindahkan firman Tuhan yang tertulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 8. Dikatakan demikian. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Dia mau menyatakan bagaimana kasih-Nya kepada kita yang bernama manusia yang telah jatuh dalam dosa. Karena itu dia menekankan khususnya kepada jemaat di Roma supaya mereka tetap hidup dalam kasih-Nya. Kasih artinya pengorbanan, dan itulah yang digambarkan dan itu nyata dalam kehidupan Tuhan kita. Dia rela mati untuk saudara dan saya. Itulah kasih agungnya kepada kita. Karena itu, kalau ditekankan hal kasih di tengah-tengah jemaat Roma, tentu Paulus merasakan bahwa di tengah-tengah jemaat ini sudah mulai menuju krisis kasih. Dan itulah ditekankan betapa indahnya hidup seseorang kalau dia ada di dalam kasih Kristus. Karena itu tetaplah kita yang hidup di zaman yang modern ini tetap hidup dalam kasih-Nya. Mengapa? Karena kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, maka itu harus kita nyatakan bahwa kita ada dalam Kristus. Karena Kristus ada tinggal diam dalam kita, maka kita pun harus dalam Dia. Mengapa? Kalau kita hidup di dalam Kristus dan Kristus ada dalam kehidupan kita, maka di sana ada pengharapan yang luar biasa. Yaitu untuk bersemangat untuk hidup. Dengan dia memiliki pengharapan, maka di sana ada kekuatan yang terus-menerus untuk menerjemahkan kasih itu di dalam kesehariannya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih-Nya, maka selain kita hidup dalam pengharapan, kita pun ada dalam sukacita. Kenapa? Karena yang menolong kita, yang memelihara kita, yang peduli dengan kehidupan kita, bukan siapa-siapa, Dia yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dia adalah menemani kita, menyertai kita, memberkati kita, maka sudah sepatutnya kita hidup dalam sukacita. Karena ada yang memperhatikan kehidupan kita, yang menolong kita, bahkan juga memberikan masa depan dalam kehidupan kita. Dan itulah menggambarkan kehidupan ini indah kalau kita ada di dalam kasih-Nya. Sehingga hidup mati kita pun telah dijamin oleh kasih-Nya. Kenapa? Kalau kita hidup di dalam Kristus, mati dalam Kristus, kita jauh-jauh lebih berharga dari makhluk lain. Karena itu mari kita bergegas, tetap kita hidup dalam kasih-Nya. Karena itu akan memberikan warna tersendiri dalam kehidupan kita. Apa itu? Itu kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah firman hari ini sungguh-sungguh menggugah kita untuk terus-menerus tinggal diam dalam kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang terus mengingatkan kami agar kami jangan sekali-kali jauh dari kasih-Mu, tetapi kami hidup dalam Kristus dan
Kristus pun ada dalam kehidupan kami. Maka di sana ada kekuatan, ada semangat untuk terus berserah kepadamu. Sehingga kami pun Tuhan hidup dalam sukacita darimu. Itulah yang menggambarkan bahwa kami tidak gentar menghadapi kehidupan ini. Bukankah Engkau yang menemani kami, menyertai kami, memberkati kami? Maka kami pun hidup di dalam sukacita. Karena Tuhan, biarlah yakin kami Tuhan, supaya kami tidak kemana-mana pikiran kami, bahwa hidup mati kami telah dijamin oleh kasih-Mu yang agung itu. Tatap tilik jugalah saudara kami, dimanapun mereka berada, biarlah kasih-Mu senantiasa menyelimuti kehidupan mereka sehari-hari. Tolong mereka Tuhan, di dalam mengisi masa depannya, Engkau menyertai anak-anak-Mu, baik yang sedang sekolah, maupun yang mencari pekerjaan atau sudah bekerja, apapun kegiatan kami. Nyatakan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Mu. Hanya di dalam kasih-Mu lah hidup kami berarti dan berharga. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.